Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Ada Pak Prabowo, ada Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Tiga nama ini selalu menduduki di peringkat atas di berbagai lembaga survei. Namun teman-teman, untuk menuju ke 2024 ternyata juga tidak mudah. Ada berbagai halangan rintangan yang mesti dihadapi dan itu harus lolos teman-teman kalau ingin masuk di kontestasi di 2024. Seperti halnya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serangan bertubi-tubi dialamatkan kepadanya. Mulai dari narasi intoleran, kemudian radikal, kemudian tidak bisa bekerja, dan bahkan Pak Anies ini dikatakan sebagai bapak intoleran dan sebagainya. Jadi narasi-narasi negatif itu dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun demikian teman-teman, nama Pak Anies selalu menjadi pembicaraan di media sosial dan bahkan elektabilitasnya juga cukup tinggi. Nah teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini ada satu warga masyarakat yang coba memberikan satu pembelaan dan itu sangat rasional, yang mana Pak Anies dikatakan sebagai keturunan Yaman. Memangnya kenapa kalau keturunan Yaman? Apakah keturunan Yaman itu korupsi, melarikan uang negara, merugikan negara? Nah ini cukup menarik teman. Coba kita lihat pandangan dari seorang masyarakat yang memberikan narasi pembelaan kepada Pak Anies dan itu sangat rasional. Kita tonton video yang satu ini. Assalamualaikum, saya akan balas komentar ini ya. Ini orang keturunan Yaman. Kenapa emangnya saya kalau keturunan Yaman? Masalah buat Anda. Pertanyaan saya, pernahkah keturunan Yaman itu melarikan uang negara? Pernahkah keturunan Yaman itu adakah ke orang koruptor? Dari rasis mana? Dari ras mana koruptor yang banyak? Dari partai mana koruptor yang banyak? Anda jawab sendiri ya. Jadi jangan suka rasis. Kalau mengaku cinta NKRI, kalau mengaku orang yang paling toleransi, jangan suka rasis. Saya tahu maksud Anda itu adalah menunjuk Pak Anies. Pertanyaan saya, pernahkah orang tua Pak Anies merugikan negeri ini? Justru Pak Anies itu lahir di Kuningan, besar di Jogja, kedua orang tuanya adalah seorang pendidik, dosen. Sudah berjasa mendidik generasi muda Indonesia. Udah jangan bawa-bawa keturunan deh, jangan bawa-bawa rasis deh. Kalau memang tidak ada fakta bukti yang mengatakan rasis yang Anda katakan itu merugikan negeri ini. Oke? Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari seorang warga yang memberikan satu narasi yang cukup baik. Kenapa orang kok begitu rasisnya kepada Pak Anies Baswedan? Padahal kalau kita ini berprinsip bahwa ini negara demokrasi, ini negara Pancasila, ini kita cinta NKRI, ini kita toleransi, tentunya tidak perlu membuat narasi-narasi yang sifatnya rasis seperti itu untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Jadi sampai sebegitunya teman-teman orang menyerang Pak Anies Baswedan dengan kalimat-kalimat narasi yang rasis. Bahkan kemarin kita lihat Pak Anies itu gambarnya teman, gambarnya itu memakai pakaian adat Papua yang itu tidak pernah dilakukan Pak Anies Baswedan. Kemudian dikasih narasi-narasi yang negatif. Nah ini kan sudah menyangkut rasis, tetapi kemarin juga tidak ada progresnya ya. Sudah dilaporkan ke polisi tapi belum ada progresnya sampai sekarang. Nah teman-teman, terkait calon presiden ini kita kembali kepada tiga nama, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo Subianto. Semuanya punya ceruk masa sendiri-sendiri. Pak Anies punya pengikut, punya masa sendiri. Pak Prabowo juga punya masa. Pak Ganjar Pranowo juga punya masa tersendiri. Semua punya pengikut, semua punya pendukung, dan inilah yang mestinya diuji di Pilpres di 2024. Siapa sebenarnya yang diinginkan publik, diinginkan masyarakat? Apakah Pak Prabowo, apakah Anies, apakah Ganjar Pranowo? Dan mestinya ini diberikan karpet merah untuk ketiganya supaya bisa berkontestasi. Nah teman-teman, terkait calon presiden ini ada hal yang menarik dari Pak Prabowo yang mengatakan, saya tidak mau menjadi presiden di atas perpecahan. Wow, ini adalah sinyal teman. Apakah Pak Prabowo lanjut
menjadi calon presiden atau berhenti jika terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Kita baca berita teman dari Kumparan. Prabowo mengatakan, saya tak mau jadi presiden di atas perpecahan. Lihat Jokowi berhasil. Saat pidato di hadapan 6.000 kader PKB di acara Road to Election 2022, Minggu 30 Oktober 2022, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan masyarakat yang suka membenci pilihan politik orang lain. Menurutnya, perlu untuk melihat objektif keberhasilan seseorang pemimpin, termasuk Presiden Jokowi. Saya kadang-kadang prihatin di Indonesia, masih ada politik menjelek-menjelekan. Masih ada pihak-pihak yang selalu melihat hal-hal yang negatif. Negatif itu perlu kita perhatikan, ujar Prabowo Subianto di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Sebagai contoh, saya bukan apa-apa, tapi saya melihat keberhasilan apa yang kita capai tidak sedikit karena kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan saya menilai kadang bangsa kita kurang menghormati prestasi pemimpin kita sendiri, jelasnya. Keberhasilan Jokowi yang paling Prabowo rasakan adalah dunia yang makin menghormati Indonesia, terlebih di posisi Indonesia sebagai anggota G20. Prabowo juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dan dalam beberapa aspek, Prabowo merasa Indonesia lebih baik. Ia juga berujar, meski pada Pilpres lalu, ia merupakan lawan Jokowi, kini ia bersatu demi negara Indonesia. Saya mengakui saya dulu rivalnya Pak Jokowi, tapi demi merah putih, demi negara, saya bersatu dengan Pak Jokowi, ujar Prabowo disambut riuh tepuk tangan hadirin. Ia menegaskan, tidak ada gunanya ribut sebab ia tak ingin menjadi presiden bila membuat perpecahan bangsa. Tak ada gunanya kita ribut. Saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa Indonesia. Saya bergabung demi merah putih dan itulah hasil kita, terjadi perdamaian dan kesejukan, terjadi keutuhan, itu yang tidak disukai bangsa lain melihat Indonesia, tegasnya. Menteri Pertahanan ini juga menyebut bahwa elit pejabat politik Indonesia juga harus bersatu. Prabowo bahkan mempersilahkan bila PKB ingin mencari kursi DPR sebanyak-banyaknya pada Pileg 2024 mendatang. Menurutnya hal ini bisa dilalui bersama. Nanti di Pileg, monggo PKB mencari kursi sebanyak-banyaknya. Gerindra juga tidak menjadi masalah. Bersama kita mengurus negeri ini dan kita sepakat kita siap kerjasama dengan siapapun. Dengan partai manapun kita menggalang persatuan bersama, jelasnya. Teori menghadapi kesulitan bersama ini, kata Prabowo, terbukti dari cara Indonesia melewati pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Dan hal ini tak lepas dari kebijaksanaan Presiden, kata Prabowo. Tapi sekali lagi Presiden kita menegakkan politik luar negeri yang benar. Kita tidak memihak manapun, Indonesia bersahabat dengan semua negara dan memiliki filosofi 1000 kawan lebih sedikit, 1 lawan terlalu banyak, pungkasnya. Ini teman-teman sambutan Pak Prabowo Subianto di acara Road to Election 2022 yang digelar di lapangan tenis Istora Senayan, Jakarta. Ini luar biasa teman-teman apa yang disampaikan Pak Prabowo yang mengatakan saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa. Jadi kalimatnya cukup menarik, cukup bagus dan memang semestinya dilakukan oleh semua pihak. Jangan menjadi presiden di atas perpecahan bangsa. Dan Pak Prabowo juga mengatakan dia dulu adalah rivalnya Pak Jokowi. Demi merah putih, sekarang dia bersatu dengan Pak Jokowi dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Tetapi kalau saya melihat teman-teman, untuk bersatu tidak harus dalam koalisi pemerintah, tidak harus masuk dalam pejabat pemerintahan Pak Jokowi. Oposisi juga bagian kontribusi untuk merah putih, karena di negeri ini perlu check and balance. Bagaimana jadinya kalau suatu pemerintahan itu tidak ada check and balance, tidak ada oposisi? Karena dengan oposisi ada yang mengingatkan kepada kekuasaan. Karena kekuasaan itu orang yang berkuasa, teman-teman. Jadi ABC-nya negara ini tergantung kepada penguasa. Nah, karena itu perlu ada yang mengingatkan. Ini loh Pak, sampean sudah
bekerja sesuai on the track. Ini loh Pak, sampean sudah keluar dari on the track. Nah, ini ada yang mengingatkan. Bagaimana jadinya kalau tidak ada yang mengingatkan? Nah, kemarin di Pilpres 2019, ini banyak kader, banyak simpatisan, banyak pendukung Pak Prabowo yang menginginkan Pak Prabowo di luar pemerintahan berada di oposisi. Oposisi juga berkontribusi kepada bangsa dan negara, teman-teman. Jadi, ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan untuk semuanya. Dan ini juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa berkontribusi demi merah putih itu juga tidak harus menjadi koalisi di pemerintahan. Menjadi oposisi itu juga bagian check and balance. Karena kalau semua menjadi koalisi, wah ini gimana check and balance-nya? Kurang sehat. Diperlukan check and balance seperti di era pemerintahannya Pak SBY. PDIP menjadi oposisi, berada di luar pemerintahan, dan itu bagus. Jadi tidak ada masalah bagi Pak SBY ketika PDIP berada di luar pemerintahan. Karena dengan begitu ada yang mengingatkan Pak SBY. Demikian juga di era Pak Jokowi. Mestinya pemerintahan Pak Jokowi itu bangga. Pemerintahan Pak Jokowi itu mengapresiasi partai-partai yang berada di luar pemerintahan, berada di oposisi. Karena itu adalah check and balance bagi pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi demi merah putih, menurut saya teman-teman, ini beda lagi dengan Pak Prabowo. Demi merah putih menurut saya tidak harus partai politik itu berada di dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan itu juga demi merah putih. Bersatu tidak harus kita berjalan beriringan. Bersatu bisa jadi kita tidak beriringan. Karena bersatu itu adalah menyatukan semua aspek, semua keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan tagline, dengan jargon, dengan lambang yang ada di Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya berbeda-beda warna, berbeda-beda pemikiran, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi itu teman-teman yang mesti harus diperhatikan agar masyarakat paham bahwa berbeda itu juga bagian berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dibuktikan apa? Dibuktikan secara real kita membayar pajak setiap hari kepada negara. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.